Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filosofi pendidikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Niki Sitanggang, Muhammad Abdi Hidayat sebagai saya sendiri, Nur Akmarina, Rizka Ulfa, Pita Mandalia, dan Nova Ramadayani. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Mengenai hal ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya sekolah-sekolah di daerah yang kondisi fasilitas serta sarana dan prasarananya jauh dari kata layak, yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan peserta didik dalam mengenyam pendidikan. Akses jalan yang rusak sehingga menyulitkan para guru dan murid menuju sekolah, atap yang bocor saat hujan, akses listrik yang belum lengkap, hingga tidak tersedianya buku bacaan bagi murid. Pada umumnya, sekolah-sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana ini berada di sekitar daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurut saya, praktik pendidikan yang saat ini membelenggu kemerdekaan peserta didik, tidak diberikan kebebasan memilih pelajaran yang mendukung hobi atau kesukaan maupun keterampilan setiap peserta didik. Untuk mewujudkan pendekatan yang berkualitas, diperlukan pergeseran fokus kegiatan dari guru ke siswa, maupun sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model-model pendidikan yang saat ini dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Untuk melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik, tentunya kurikulum merdeka sangatlah membantu peserta didik agar bisa keluar dari zona ketidakbebasan dalam belajar. Kurikulum merdeka menjunjung tinggi prinsip baru, yaitu guru memberikan kebebasan dalam merancang pelaksanaan pembelajaran yang tidak memaksa peserta didik untuk menguasai semua materi. Akan tetapi, semua itu disinkronkan dengan kemampuan dan minat dari tiap-tiap peserta didik, dengan tetap berpedoman kepada profil pelajar Pancasila sebagai patokan dalam menentukan kebijakan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat kurikulum merdeka dapat berperan besar dalam melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Di antaranya ialah yang pertama, memberikan kebebasan guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, adanya penyesuaian tujuan pembelajaran dengan karakter peserta didik. Lalu yang terakhir ialah adanya penguatan profil pelajar Pancasila guna meningkatkan soft skill siswa. Saya akan menjelaskan hal yang ditawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik ialah berfokus pada pembebasan dan pemberdayaan peserta didik. Pendekatan yang paling efektif adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contohnya, guru bertindak sebagai fasilitator daripada sebagai sumber utama pengetahuan. Di sini, guru mendukung siswa untuk memilih minat dan bakat mereka sendiri, mengidentifikasikan tujuan pembelajaran pribadi dan mengambil tanggung jawab atas perkembangan mereka. Salah satu hal yang penting dalam kasus ini adalah penggunaan metode pengajaran yang beragam. Guru harus menyediakan berbagai sumber daya, termasuk bahan bacaan, video, permainan, dan proyek-proyek kreatif, sehingga peserta didik memiliki fleksibilitas dalam memilih cara mereka belajar yang paling efektif. Hal tersebut memberikan peserta didik kebebasan untuk menyesuaikan
pendekatan pembelajaran dengan gaya dan preferensi individu mereka. Selain dari itu, dalam pendekatan ini penting untuk mempromosikan kolaborasi dan keterlibatan sosial. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok, berbagai ide, dan belajar satu sama lain. Baiklah, berakhir sudah presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih telah mendengar dan menyimak presentasi kami. Tentunya kami harapkan semoga hasil pemaparan dari kami dapat menjadi penambah khazanah keilmuan bagi para audiens yang mendengarkan. Lebih dan kurang kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pemaparan hasil diskusi kami. Akhir kata, saya selaku moderator yang mewakili mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.